Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasis Yanipar Tambunan dari CBM 7 TV yang akan membawakan acara Renungan Senja, yaitu membahas khotbah yang sudah disampaikan hamba Tuhan pada hari Minggu yang lalu. Narasumber kita yaitu Evangelis Agape Guimarais Tambunan akan menyampaikan, mengulas kembali, mendalami kembali khotbah dari Kisah Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 26. Saya akan bacakan untuk saudara ayat 1 dan 20. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Dan di ayat 20 dikatakan seperti ini: setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudaraku, khotbah ini telah disampaikan dengan sangat menarik oleh Agape, dan kita ingin diperdalam lagi supaya firman ini betul-betul bisa kita pahami, kita praktekkan, kita hidupi dalam kehidupan kita. Silakan, apa maksudnya, apa tujuan dari khotbah tentang terdampar ini? Saya mendengar kemarin bahwa Agape berbicara tentang mistake and miracle. Silahkan. Ini kan tentang kapal yang terkandas, tentang perjalanan yang tertunda, dan tentang mujizat di balik kesalahan. Karena biasanya mujizat itu berkaitan erat, ya. Kadang-kadang itu berkaitan erat dengan kesalahan kita sendiri sebagai manusia biasa. Dan ini menjadi menarik kenapa berkaitan erat. Nanti di ayat berikutnya, ya. Situasi terdampar di laut ini terlihat jauh seperti ujian daripada mujizat. Mereka dikatakan nggak bisa lagi ngelihat harapan, bahkan mereka tuh udah menatap kematian di depan mereka, karena pada saat itu kapal itu pada menyediakan makanan hanya sedikit untuk perjalanan, benar-benar terbatas, nggak kayak sekarang. Nah, saudaraku, kemarin disampaikan mistake and miracle ini sangat erat hubungannya, saudaraku. Nah, saya berpikir dalam kehidupan saya pun sering, saudaraku, entah kesalahan saya, kesalahan suami saya, kesalahan anak-anak, kesalahan pekerja, kita membuat kita sangat sedih, ketakutan akan akibat dari kesalahan itu. Tetapi kalau kita sebenarnya hidup betul-betul di dalam Tuhan, memang kita bisa sport jantung, tetapi ada sesungguhnya miracle yang sudah Tuhan rancang supaya kita sadar kalau kita mendapat kebaikan, berkat, kemurahan dari Tuhan, itu bukan hasil usaha kita. Nah, saudaraku, tadi Aga mengatakan tentang mistake and miracle. Nah, apa alasannya? Ya, coba mungkin alasan itu bisa Aga sampaikan kembali. Ya, ini jadi menarik, ya. Kadang-kadang kita tuh dalam hidup itu berusaha untuk mencari alasan. Ya. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa ini menjadi? Aduh, kok bisa saya salah? Apa aku pantas mendapatkan kehidupan yang seperti sekarang ini? Ya kan? Ya. Tapi padahal sebenarnya kita kadang-kadang lebih mudah menghadapi cobaan, ujian itu kalau kita tahu penyebabnya, alasannya. Kalau kita tahu alasannya, misalnya kamu akan menghadapi ujian seperti ini karena kamu nanti akan mendapatkan ini, lebih gampang. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, itu akan lebih sulit. Kita akan mencari-cari kambing hitam, ya. Terus kita mengorek, dan bisa kita sampai menyesali diri, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain. Iya. Nah, mungkin contohnya ya, padahal
sesuatu terjadi dalam hidup kita ini nggak selalu karena kesalahan. Bisa juga karena kita udah berbuat benar pun tetap terjadi gitu. Oke, benar. Lihat aja. Benar saudaraku. Dalam hal ini Paulus tidak melakukan kesalahan. Roh Kudus sebenarnya sudah menuntun dia untuk berbicara kepada kapten kapal. Tetapi kapten kapal tidak mengenali Paulus. Kapten kapal lebih percaya kepada jurumudi, yang tentu dong, yang sudah jago melihat iklim, melihat alam, membaca situasi laut, saudaraku. Nah, tetapi kita lihat juga ada Ayub tidak melakukan kesalahan. Bahkan baru saja Tuhan sendiri memuji dia. Dia mengatakan kepada iblis, "Hei iblis, adakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia seorang yang saleh, benar." Wah, ini luar biasa, Tuhan memuji Ayub. Tetapi bukan karena, makanya si Ayub sampai dihakimi. Nah, ini dia. Dihakimi teman-temannya, sampai dia frustasi karena dihakimi teman-temannya. Dan dia tetap menyangkal, aku tidak berbuat kesalahan apapun. Jadi saudaraku, kalau saudara sedang mengalami masalah, mungkin difitnah orang, mengalami kesakitan, penderitaan, cuman ada dua hal, ya, mungkin agak bisa sampaikan itu kepada kita. Iya, Paulus ini di kapal ini berpikir mungkin ya, dia bilang, kenapa? Atau enggak dia mungkin dituduh bersalah sama iblis gitu. Bahwa kenapa kamu sampai harus kayak gini, harus di dalam kapal. Dan orang dikatakan di firman ini, dibilang mereka sudah putus harapan. Artinya sekeliling Paulus sudah merasa mereka akan mati, karena mereka di ayat 21 dikatakan sudah tidak makan. Ya, mereka sudah habis persediaan makanan mereka. Jadi kadang kita mengalami masalah dalam hidup, atau sesuatu event terjadi dalam hidup itu juga kadang-kadang terjadi untuk supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah harapan di sekeliling kita yang udah putus, yang udah tidak bisa berharap lagi gitu. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah kadang alasan itu ya kita tuh terlalu sering mencari-cari alasan, padahal sebenarnya sesuatu yang terjadi itu nggak berhubungan sama kita malah. Iya, seringkali kayak gini, aduh coba saya tidak lewat itu, coba dulu saya lakukan ini, nyalahin diri sendiri sampai ini. Hati-hati loh saudaraku, iblis bisa mengintimidasi kita sampai kita benar-benar sakit, sibuk menyalahkan diri sendiri, akhirnya kita lupa melangkah mencari jalan keluar. Nah, kemarin Agape mengatakan ada dua hal, yaitu jika kita sedang mengalami terbentur kepada masalah yang berat, yang kita juga bingung tidak tahu alasannya apa, apa keputusan yang harus kita ambil tentang dua hal. Coba, apa itu dua hal itu, Abang? Dua hal yang dihadapkan dengan Paulus di sini adalah iman dan frustasi. Paulus dihadapkan dalam situasi di mana dia akan harus beriman untuk apa yang akan terjadi, dan dia frustasi akan kayak harusnya orang-orang ini tuh dengar gitu sama dirinya kan, jadi ini nggak harus terjadi karena dia di tengah-tengah laut dan seakan tidak ada pertolongan lagi, pulau jauh nggak ada yang terlihat, di tengah badai dan itu sangat dingin. Jadi kita harus memilih nih kadang-kadang di tengah masalah, kita mau beriman untuk apa yang akan kita inginkan terjadi, atau frustasi untuk keputusan orang lain, kesalahan orang lain, atau kesalahan kita di masa lalu. Saudaraku, bila saudara pernah berpergian dalam satu kelompok lebih daripada 2 orang, atau lebih dari 1 orang, ada teman, lalu kita mengambil suatu keputusan dalam perjalanan ini dan ternyata yang kita putuskan salah, dan kita terus disalahkan teman kita sampai kita frustasi, itu sangat menyakitkan saudaraku. Nah, dari sini kita bisa lihat iman dari teman kita yang terus menyalahkan situasi, bukan berdoa, bukan berpikir bagaimana cari jalan keluar. Nah, kedewasaan, kematangan seseorang di dalam iman akan tampak ketika terbentur dalam masalah. Apakah dia sibuk mencari-cari kambing hitam tadi, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan teman, menyalahkan situasi, menyalahkan laut, menyalahkan kapal.
saudaraku. Jadi kalau kita dewasa di dalam Tuhan, biasakan jangan sibuk mencari kambing hitam. Bertobat. Tetapi dua hal yang dikatakan tadi hambanya tentang iman dan frustasi. Engkau mengambil keputusan. Apakah engkau mau beriman kepada Tuhan? Karena di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Justru saudaraku, ketika kesalahan terjadi, bencana datang, semakin berat masalah itu. Maka sesungguhnya kalau kita memilih jalan iman, maka kita sedang menarik kekuatan ilahi sehingga terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Tanpa kesalahan itu, maka mujizat tidak akan terjadi. Saya di dalam perjalanan hidup bertumbuh di dalam iman, saudara, seringkali mengalami hal-hal seperti ini. Disalahkan orang, difitnah orang, dianiaya orang. Awal-awalnya saya ngamuk, saya marah, saya tidak rela. Tetapi saya melihat disitulah Tuhan sesungguhnya membersihkan egosentris kita, membersihkan kedagingan kita, membersihkan pikiran yang suka menghakimi, saudaraku. Memang sakit, tapi akan tampak hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan justru ketika kita diuji. Jadi bagaimana iman atau frustasi untuk kita mengambil keputusan, kita serahkan lagi kepada Aga. Kita lama-lama mencari kambing hitam atau alasan, kita tuh bisa benar-benar mati di tengah laut, di tengah masalah. Mati iman kita, mati mungkin tubuh kita juga bisa mati. Ya. Kita tidak membutuhkan alasan. Yang kita butuhkan itu garansi. Garansi apa? Garansi keyakinan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita melalui waktu yang baik ataupun waktu yang sulit. Ya, saya juga sering mengalami ini, saudaraku. Di dalam perjalanan hidup, khususnya dalam pelayanan saya, saudaraku, saya tidak tahu, saya sudah mengalami kesulitan yang luar biasa. Saya tidak tahu, dan saya disalahkan, saya dituduh, yang inilah, gembala nggak becus lah, itulah, macam-macam. Gembala nggak beriman, gembala yang begini, gembala yang tidak punya kasih. Banyak tuduhan orang terhadap saya. Saya sudah berusaha untuk melakukan pelayanan semampu saya. Tapi tidak bisa tentu semua tertangani oleh saya. Saya bisa sibuk menyalahkan diri saya. Aduh, kenapa saya, gara-gara saya itu tidak bisa saya layani, dia jadi mati. Kan saya pernah loh, saudaraku, dikasih tahu suami saya ada orang sakit. Lalu saya menunda-nunda dan orang itu mati. Lalu suami saya menyalahkan saya terus. Itu kan gara-gara kamu menunda-nunda dia jadi mati, belum kau doakan. Dulu saya terintimidasi dan frustasi. Langsung saya berpikir gini, apa aku ibunya, apa aku bapaknya yang harus membuat dia hidup? Nah, tapi justru disitulah Tuhan mengangkat saya, memberi pengertian kepada saya bahwa apapun kesulitan yang dialami orang, kalau memang mau hidup dia akan hidup, kalau memang harus mati dia akan mati. Bahwa kunci kematian dan kehidupan ini ada di tangan Tuhan. Sejak itu, saudaraku, saya dan suami saya berdamai. Kami tidak mau menyalahkan diri sendiri untuk kematian seseorang apabila kami tidak sanggup, tidak mampu, tidak sempat melayaninya. Nah, ini saudaraku. Kemudian banyak lagi, saudaraku, ya. Jadi keputusan tadi tentang iman. Kalau kita beriman, manggil nama Tuhan di tengah-tengah badai, tengah-tengah kesulitan, justru akan ada kemungkinan selamat. Seperti yang dialami. Nah, kalau kita lihat tengah malam, berarti Paulus berdoa tengah malam. Sementara orang sibuk dengan kegelisahannya, mungkin lagi pusing-pusing, muntah-muntah karena memikirkan kapal, mereka nggak makan, mereka sudah frustasi. Tapi Paulus sibuk berdoa, sehingga dia didatangi malaikat, dan malaikat menguatkan. Nah, itu yang dimaksud oleh Abang Aga, garansi. Dia bisa begitu yakin mengatakan, tidak ada satu orang pun yang akan binasa, sebab malaikat Tuhan sudah memberitahukan kepada saya tadi malam. Setelah semakin parah masalah itu, baru orang-orang kapal percaya kepada Paulus. Jadi akhirnya, saudaraku, kita lihat
seperti Yusuf, saudaraku. Kemarin Agape mengatakan, ada perkataan daripada Yusuf di Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Gimana, Bang? Apa yang dilakukan Tuhan melalui Paulus? Keselamatan apa yang dilakukan dalam kapal itu kepada semua orang? Iya, bahwa Tuhan itu bisa memakai keputusan salah orang lain ataupun keputusan salah kita, atau bahkan yang kita sering salah-salahkan yaitu iblis sendiri yang memang bisa juga menjadi penyebab. Tapi juga kita harus ingat bahwa keputusan kita itu bisa menempatkan kita di mana posisi kita sekarang ini itu karena keputusan kita juga gitu. Tapi jangan juga salah kalau berpikir semuanya itu karena keputusan kita juga. Kadang-kadang mau kita jungkir balik, mau kamu ambil kiri, mau ambil kanan, kalau itu memang udah jadi jalannya, kamu harus menghadapi itu, akan terjadi. Itulah yang kenapa di Paulus mengatakan yang udah nggak apa-apa, kalian semua, kita semua akan selamat walaupun kapalnya harus karam. Iya, ada hal yang terbuang Ya, karena kesalahan kita, ada risiko juga. Ada yang dikorbankan, sama seperti Yusuf. Dia mencapai ketujuannya, Dia harus lewat penjara. dia mungkin abang-abangnya atau saudaranya mereka-rekakan yang jahat, dan memang harus terjadi yang jahat itu, tapi nggak sampai terakhirnya justru menjadi yang baik gitu. Kejahatan yang dilakukan orang malah menghantarkan dia kepada suatu miracle. Jadi saudaraku, biarpun kita sedang mengalami difitnah, disakiti, ditenggelamkan orang, dikhianati orang, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan membawa kita kepada miracle yang dahsyat, yaitu mujizat yang luar biasa, yang terheran-heran. Tuhan mengangkat hidup kita melalui kesulitan tadi, kalau kita mengambil keputusan beriman kepada Tuhan. Demikian saudaraku, terima kasih Agape untuk firman yang luar biasa dibagikan kepada kita semua. Saudaraku, jika saudara terberkati dengan renungan senja ini, silakan saudara klik kembali di YouTube CBM7 TV, dan renungan senja setiap pukul 5 sore dari Selasa, Rabu sampai Kamis. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless God you. bless you. Shalom.